Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bukti pengakuan saya sedang mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang pengabdian masyarakat salah satu dari bagian Tridharma perguruan tinggi. Nah, yang dimana perguruan tinggi ini mengamalkan ilmunya pada setiap kegiatan masyarakat, serta perguruan tinggi ini harus memberi manfaat kepada masyarakat yang ada sekelilingnya. Jadi memang berdirinya perguruan tinggi itu salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Baik, adapun pengabdian kepada masyarakat yang pernah saya lakukan itu ada beberapa, tapi akan saya tuangkan di dalam video ini agar bukti bahwasannya saya melakukan pengabdian masyarakat itu benar-benar real. Baik, untuk pengabdian masyarakat yang pertama yaitu saya melakukan kegiatan memperingati yaitu Hari Lingkungan Hidup Dunia. Baik, dalam hal ini kegiatan yang saya lakukan yaitu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, yaitu dengan Bapak Rudi Irwansyah selaku dosen yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Baik, jadi ada beberapa instansi industri yang kita ikut sertakan di dalam kegiatan ini. Jadi di dalam kegiatan ini ada beberapa instansi seperti Universitas Medan Area, yaitu salah satu universitas juga yang dalam arti yang ikut serta di dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada dari PT Midi Utama Indonesia Tbk, kemudian ada dari Yayasan Lingkungan Hidup. Jadi Yayasan Lingkungan Hidup ini Yayasan Budaya Hijau Indonesia dan relawan Ekoenzim. Baik, kegiatan ini memberi edukasi kepada masyarakat bahwasannya lingkungan hidup itu harus dijaga kelestariannya. Karena memang ketika kita tidak menjaga lingkungan hidup sekitar kita, itu akan berdampak negatif terhadap kita sendiri. Jadi edukasi itu yang kita beri kepada masyarakat agar menjaga lingkungan hidupnya, menjaga kelestarian alam. Jadi ketika kelestarian alam itu dijaga, itu akan memberi energi positif dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia yang ada sekeliling. Serta di dalam kegiatan itu kita melakukan penanaman pohon. Ya, dalam arti penanaman pohon ini apa? Salah satu dukungan kita itu mempertahankan ketahanan pangan masyarakat. Jadi ketika pohon-pohon itu baik pohon mangga, pohon yang lainnya yang ingin bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sangat penting. Jadi dalam arti ketahanan pangan itu ada salah satu kaitannya. Jadi kita ketika memang kita banyak menanam pohon-pohon yang bermanfaat, ya kita nggak perlu lagi untuk impor barang tersebut kalau sudah banyak. Tapi sejauh ini kita berusaha paling tidak kita menjaga kelestarian alam, kemudian pohon-pohon itu ya sebagai ketahanan pangan kita agar anak cucu kita bisa merasakan gitu loh. Baik, jadi dampak dari lingkungan hidup ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Salah satunya ketika lingkungan hidup ini tidak baik, maka akan mempengaruhi kesehatan. Jadi memang bidang ilmu saya ini di ekonomi, tapi dengan kalau berbicara terkait lingkungan ini berpengaruh terhadap semua lini, bukan di bidang kesehatan saja atau lingkungan saja, tapi ini bisa berdampak terhadap bidang-bidang ekonomi lainnya. Jadi memang salah satu permasalahannya ketika lingkungan hidup ini rusak, jadi ekosistem yang ada di sekelilingnya rusak, jadi itu akan berdampak terhadap kesehatan kita gitu. Jadi ketika kesehatan terganggu, maka akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia itu sendiri. Ketika kesehatan itu terganggu, ini akan berdampak. Kesehatan berganggu akan berdampak terhadap pendapatan seseorang. Jadi kalau seseorang itu
seseorang itu sakit, maka dia tidak akan bisa bekerja. Ketika dia tidak bisa bekerja, maka pendapatan itu tidak ada karena mereka tidak bekerja. Jika pendapatan tidak ada, ini akan menjadikan apa? Seperti penelitian saya sebelumnya, bahwasanya ini akan berdampak terhadap jumlah pengangguran akan meningkat, dampak dari kesehatan itu. Jadi banyak orang sakit, orang tidak bekerja, maka pendapatannya tidak ada. Ketika pendapatan tidak ada, akan berdampak terhadap apa? Perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pun akan menurun karena salah satu indikator pertumbuhan ekonomi meningkat, salah satu jumlah pengangguran itu semakin berkurang atau tertekan, terminimalisir. Jadi seperti itu. Jadi memang kesehatan itu sangat mempengaruhi. Jadi memang dampak dari kesehatan itu semua lini. Jadi memang ini ada kaitannya dengan COVID juga. Jadi ketika COVID terjadi, itu semua lini, karena COVID ini kan ketika orang terpapar COVID, mereka akan merasakan merasakan sakit. Jadi ketika mereka sakit, mereka tidak bisa bekerja. Jadi ini yang terjadi selama ini. Selama dari tahun 2020 kita terjadi COVID itu, maka perekonomian hampir tidak bergerak. Jadi banyaknya tingkat pengangguran itu semakin naik. Jadi memang kesehatan itu penting dari segalanya. Jadi memang kalau saya bilang, kalau berbicara tentang lingkungan hidup, tentang kesehatan, itu masuk di semua bidang ilmu. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi. Kita sudah merasakan bahwasanya ketika COVID datang, ini berdampak terhadap kita semua. Oke, baik. Dalam hal ini saya sudah sampaikan bahwasanya ini banyak instansi-instansi yang terkait di dalamnya. Jadi memang manfaat dari kegiatan lingkungan hidup, hari lingkungan hidup sedunia, itu berdampak terhadap mereka yang di sekitar wilayah yang tempat kami jadikan kegiatan tersebut. Karena di situ banyak edukasi-edukasi yang kita beri, salah satunya edukasinya bagaimana menjaga lingkungan hidup, sehingga kita bisa jadi manusia yang bisa merasakan nikmatnya lingkungan hidup yang bersih itu seperti apa. Baik, di sini juga saya sudah dalam deskripsi juga nanti saya tuangkan bahwasanya saya sudah mengirim link itu. Bahkan pun kita di kegiatan tersebut ada media online yang mempublikasikan terkait kegiatan kami tersebut. Jadi memang dari situ mudah-mudahan dengan adanya media online itu menunjukkan bahwasannya menjaga lingkungan hidup itu penting. Jadi bagi masyarakat yang sudah hadir bisa membaca itu apa kegiatan yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di sekitar kita. Baik, untuk dalam hal ini saya juga melakukan pengabdian selain dari lingkungan hidup. Jadi memang di pengabdian ini saya banyak beberapa pengabdian, tapi yang saya tuangkan di sini hanya ada dua. Ada dua pengabdian masyarakat saya. Jadi pengabdian selanjutnya yaitu kegiatan dengan tema dongkrak koperasi sebagai wadah perbaikan. Maaf, saya lagi. Jadi pengabdian selanjutnya yaitu kegiatan dengan tema mendongkrak koperasi sebagai wadah perbaikan ekonomi masyarakat. Jadi memang di sini temanya itu bagaimana ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh dengan adanya koperasi yang ada di sekitaran, atau dalam arti bagaimana membentuk koperasi yang ada di sekitar sana bisa mendongkrak UKM-UKM yang ada. Jadi saya bekerja sama dengan salah satu Ibu Masita, yaitu Ibu Masita ini di sini sebagai Lurah Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, dan saya juga bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa KKN Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya mengedukasi di situ. Ketika kegiatan tersebut berlangsung, saya berjumpa dengan ibu-ibu yang ada di sekitaran sana. Kemudian ada juga bapak serta warga-warga yang ada di sekitaran wilayah Medan Labuhan.
Jadi adanya kegiatan ini saya memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, baik bahwasannya koperasi adalah wadah dalam memperbaiki kehidupan masyarakat, baik pendapatan mereka serta pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan adanya koperasi berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat. Yang mana permasalahan yang sering terjadi di masyarakat ada seperti pinjaman berjalan, itu maksudnya gini. Jadi memang di masyarakat kita ini banyak yang menggunakan uang rentenir di situ. Jadi dampak mereka menggunakan uang rentenir itu berdampak negatif, bukan sebaliknya, bukan menjadi positif. Kenapa? Dengan mereka menggunakan jasa rentenir itu akan berdampak terhadap pendapatan mereka. Bahkan mereka sampai sekarang itu dengan menggunakan jasa rentenir itu bukan malah menyelesaikan masalah gitu, malah menambah masalah dalam arti bunga yang berlipat-lipat yang diberikan. Ini selalu terjadi di masyarakat kita. Makanya di sini saya sebagai dosen ilmu ekonomi, yaitu menjelaskan juga bahwasannya ekonomi itu seperti ini. Ilmu ekonomi itu sebenarnya ada cara-cara bagaimana kita sebagai baik itu sebagai konsumen atau sebagai usaha, cara-cara mendapatkan dana yang lebih baik. Bukan dengan cara-cara yang instan dengan menggunakan jasa rentenir. Jadi itu bukan solusi. Jadi memang adanya pengabdian masyarakat ini salah satunya membangun koperasi untuk menyingkirkan rentenir-rentenir yang tidak sesuai dengan permintaan atau yang tidak sesuai dengan kehidupan di masyarakat. Jadi memang rentenir itu memberi bunga terlalu tinggi, sehingga masyarakat itu mengeluh atas kewajiban bunga yang harus dibayar. Jadi memang kebanyakan masyarakat meminjam uang rentenir semakin terlilit hutang, bukan menyelesaikan hutang. Maka dari itu edukasi yang ada di sini, kita mengedukasi masyarakat. Ayo kita buat suatu wadah, yaitu koperasi, untuk merangkum atau menghimpun dana-dana yang ada, yang intinya yang di sini itu dari kita untuk kita. Jadi koperasi itu konsepnya dari kita ke kita. Jadi mereka di situ mempunyai simpanan wajib, ada simpanan pokok. Mereka itu himpun, kemudian uang yang terhimpun itu untuk mereka juga. Jadi mereka tidak terlilit dengan bunga-bunga yang ada. Jadi memang peran koperasi sangat penting bagi masyarakat, khususnya bagi usaha-usaha kecil yang ada di sekitaran. Jadi memang kalau berbicara terkait koperasi, itu paling penting dengan manajemen. Dalam arti manajemen di dalam itu harus baik dan amanah. Jadi ketika memang ada salah satu struktur di dalam mengurus koperasi ada yang menyimpang, itu akan berbahaya. Jadi di situ memang penuh kebersamaan dan penuh harus transparansi atas keuangan yang dihimpun kemudian yang dikeluarkan. Karena memang ini menjadi tiangnya perekonomian kita. Jadi usaha-usaha kecil ini agak sulit dalam arti bahwa dia untuk meminjam dana ke perbankan itu tidak mudah. Jadi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi ketika dengan adanya koperasi dan itu dana itu dari kita untuk kita, itu mempermudah mereka untuk mendapatkan dana tersebut. Jadi koperasi merupakan salah satu solusi bagaimana masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah. Jadi kalau kita berbicara peminjaman di perbankan, baik itu konvensional atau syariah, mereka punya standar operasional yang jelas. Jadi memang kita ini kalau bagi warga-warga yang kurang mampu ini ibarat lingkaran setan. Jadi dia mau meminjam tapi dia tidak punya
agunan, itu jadi masalah. Kayak dengan adanya koperasi ini sebagai wadah mengembangkan, jadi memberdayakan, bisa jadi memberdayakan orang-orang yang kurang mampu agar menjadi mampu. Jadi mereka tidak terlalu terlalu fokus dengan syarat-syarat tersebut. Bukan berarti menghilangkan syarat-syarat tertentu yang ada di koperasi tersebut, tapi saya rasa lebih fleksibel. Jadi dengan adanya koperasi ini memang dapat meningkatkan pertumbuhan atau pendapatan ekonomi masyarakat minimal, itu menengah ke bawah. Jadi memang koperasi ini semakin lama semakin saya lihat pertumbuhannya semakin baik. Tapi perlu juga di sini bahwasannya koperasi ini harus tetap dievaluasi bagaimana perkembangannya tahun ke tahun, karena nanti agar perkembangan koperasi ini memang betul-betul baik. Tanpa ada masalah pasti ada, tapi terus meningkat, baik itu dari segi pendapatan, baru sistem yang ada, sistemnya itu semakin baik. Kalau bisa pun sekarang kan koperasi itu kalau bisa yang sifatnya digital. Jadi sekarang kita masuk ke 4.0, yaitu semua akses itu menggunakan digital. Jadi harus membangun sistem yang seperti itu. Jadi perekonomian sangat dipengaruhi dengan dengan instansi-instansi yang ada. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwasanya pengucuran dana itu sangat penting, baik itu dari perbankan atau dari koperasinya sendiri. Yang pastinya intinya pertumbuhan ekonomi itu akan baik jika pengusaha UKM-nya baik kecil, menengah, besar semakin baik, maka pertumbuhan ekonomi kita insya Allah akan terdongkrak menjadi yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan paparan ini saya sampaikan bisa sebagai bukti bahwasanya saya ini telah melakukan pengabdian masyarakat, dalam arti semua yang pengabdian yang saya laksanakan itu tertuang di dalam link yang saya berikan nanti. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.